Om Swastiastu. Umat sedharma yang terkasih, kita lanjutkan pembacaan kitab Sara Samuscaya yang sudah menginjak ke sloka 300. Tema kali ini tentang orang yang berilmu dan berbudi. Dalam tema ini juga mengungkap bagaimana cara kita bergaul dan kepada siapa kita baiknya bergaul. Seperti biasa, saya tidak akan membacakan lagi sloka dalam versi bahasa Sanskerta maupun dalam bahasa Jawa kuno, karena sloka dalam kedua bahasa itu akan ada di dalam buku yang akan saya terbitkan. Oke, saya akan mulai membaca sloka ke-300. Setiap orang harus terjun ke dalam pergaulan, karena lewat pergaulanlah orang cepat memperoleh kepandaian dan menularkan kepandaian. Karena itu bersungguh-sungguhlah bergaul dengan orang pandai. Seperti halnya membuat minyak wangi dari bau bunga, maka bau bunga itu akan meresap kepada kain, air, minyak karena persentuhannya. Sloka ini menekankan pada pergaulan yang sehat. Ilmu akan banyak kita peroleh dari cara kita bergaul. Orang modern pun seringkali berkata bahwa ilmu begitu banyak di masyarakat dan alam ini adalah guru yang hebat. Ilmu tidak hanya didapat di bangku sekolah saja, tetapi ilmu bertebaran di alam. Syaratnya adalah kita pandai-pandai bergaul dan memilih siapa yang layak diajak bergaul. Bergaul dengan orang pandai adalah hal yang utama. Bergaul dengan orang jahat tentu harus dihindari. Wanginya persahabatan dengan orang-orang bijak ibarat wangi bunga yang segera meresap dan menyebar lewat pergaulan. Demikian inti dari sloka ini. Saya lanjut ke sloka 301. Oleh karenanya akan menjadi rendahlah budi seseorang jika ia bergaul dengan orang yang hina budi. Jika mereka bergaul dengan madya budi, maka seperti itu pula lah budi mereka, sedang-sedang saja. Namun jika seseorang bergaul dengan orang yang utama budi, maka utama budilah yang akan diperolehnya. Hampir sama dengan ilmu yang kita dapatkan dalam pergaulan, budi atau kelakuan kita pun akan terpengaruh oleh kelakuan teman bergaul. Kalau kita berteman dengan maling, maka kita bisa saja menjadi maling. Kalau teman-teman kita penjudi semuanya, maka kita pun bisa ketularan sebagai penjudi. Karena itu dianjurkan untuk meningkatkan budi kita, maka bergaullah dengan orang yang berbudi baik. Lanjut ke sloka 302. Meskipun sedikit kepandaian seseorang, apabila bergaul dengan orang yang bijaksana, maka kepandaian itu akan semakin bertambah. Bagaikan setetes minyak yang jatuh di air, akan menyebar dan meluaskan minyak itu di dalam air. Sloka ini pun sudah gamblang sekali. Dan saya kira terjemahan yang saya buat sudah memakai bahasa yang sederhana, tanpa kehilangan konteks perumpamaannya. Saya lanjut ke sloka 303. Betapapun kita punya keahlian dan kepandaian, namun jika bergaul dengan orang yang tak punya dasar kebijakan, maka terpenamlah keahlian itu. Tidak kelihatan manfaatnya. Tak beda dengan bayangan gajah pada cermin kecil. Menjadi kecil pula lah
bayangan gajah itu sebesar cerminnya. Sloka ini pun sudah jelas. Kita harus benar-benar memperhatikan pergaulan kita. Usahakanlah yang selevel. Sesungguhnya ini juga bukan soal bergaul secara fisik. Juga dalam melakukan diskusi-diskusi atau perdebatan-perdebatan dalam berbagai masalah. Kalau kita larut berdebat dengan orang yang levelnya lebih rendah, maka ilmu yang kita punyai tidak ada artinya. Dalam dunia modern, di mana banyak perdebatan lewat media sosial, maka kita harus hati-hati meladeni orang-orang yang ilmu, wawasan, dan perilakunya tidak seimbang dengan kita. Capek kita meladeni, dan ilmu kita pun jadi sia-sia, boro-boro menambah ilmu. Saya lanjut ke sloka 304. Janganlah kita sampai tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Siapkan diri dan kejarlah ilmu. Janganlah sampai terlibat pada perbuatan yang menimbulkan dosa. Tanpa punya ilmu, orang akan menemui musuh dalam dirinya sendiri. Apapun alasannya, janganlah membenci ilmu pengetahuan dan tidak mengejarnya. Ilmu pengetahuan tak harus dicari di bangku sekolah dengan membayar mahal. Kita bisa mengejar ilmu itu lewat pergaulan yang benar. Pengetahuan akan membuka wawasan dan menjauhkan kita dari dosa-dosa. Sebab orang yang bodoh tidak akan pernah sadar bahwa yang terlebih dahulu harus diperangi dan ditundukkan adalah sisi pribadi orang bodoh itu. Sangat ringkas dan gamblang sloka ini memberikan nasihat kepada kita. Saya lanjut ke sloka 305. Yang patut diusahakan dalam bergaul, bergaullah dengan para sadhu. Kalau menjalin hubungan kekeluargaan, jalin pula lah dengan sang sadu. Begitu pula dalam berdebat, berdebatlah dengan sang sadu, karena akibatnya tak mungkin akan merendahkan budi. Sadu dalam sloka ini artinya orang yang berbudi tinggi. Hanya dengan orang seperti itulah layak kita pilih sebagai sahabat, tempat menjalin kekeluargaan. Bahkan dalam berdebat atau berdiskusi, usahakan bersama para orang yang berbudi luhur. Karena betapapun perdebatan itu memanas, tidak akan ada saling mengejek dan saling merendahkan. Dengan bergaul seperti itu, mustahil Anda tidak akan kelimpahan budi luhur jika selalu berinteraksi dengan orang-orang yang berbudi luhur. Saya teruskan ke sloka 306. Adapun tingkah laku sang sadu adalah tidak sombong waktu dipuji, tidak kecil hati kalau dicela, tidak mudah terpengaruh oleh rasa marah, tidak akan berkata-kata kasar, tetap teguh iman dan suci hatinya. Nah, sloka ini hanya menjelaskan ciri-ciri orang sadu atau orang yang berbudi mulia, sehingga mudah untuk dicari, diajak bergaul. Kalau ciri-cirinya seperti itu, maka kepada dialah kita banyak bergaul dan bertimbang rasa agar kita mendapatkan percikan dari kesaduannya. Saya lanjut ke sloka 307. Seorang sadu tak akan memikirkan kesalahan orang lain, tidak akan mempercakapkan kejelekan orang, tak akan mengeluarkan kata-kata kasar dalam menanggapi celaan dan hinaan orang.
Dalam hatinya yang dilihat hanyalah kebajikan dan perbuatan baik orang, dan selalu berpikiran positif. Demikianlah perilaku orang sadu yang juga disebut Purusottama. Kata Purusottama arti sebenarnya adalah manusia utama, bagaikan Dewa Wisnu. Kita tahu Dewa Wisnu adalah dewa pemelihara. Jadi orang sadu atau orang berbudi mulia penuh belas kasih dan penyayang. Tidak ada kemungkinan apapun yang dapat membuatnya menyimpang dari kebajikan dan kebijaksanaan. Ia selalu berkeadaan teguh pada susila, etika, dan sopan santun. Selanjut ke sloka 308. Sang sadu juga disebut upasama. Seperti halnya padi, ia merunduk karena beratnya buah. Atau seperti dahan kayu yang juga merunduk karena lebatnya buah. Sloka ini menjelaskan lebih jauh tentang sang sadu ini. Upasama artinya orang yang selalu merendahkan diri karena banyaknya kepandaian dan pengetahuannya. Jadi benarlah ada pepatah dalam sastra pujangga lama yang menyebutkan ibarat padi yang merunduk karena berisi. Merendahkan diri tentu berbeda dengan rendah diri. Kalau rendah diri artinya orang yang tidak percaya pada kemampuan dirinya. Kurang pede, kata orang sekarang. Kalau merendahkan diri, dia tidak berlaku sombong dengan kepandaian yang dimilikinya. Selanjut ke sloka 309. Orang sadu tak akan menceritakan keburukan orang lain, apalagi di belakang orang tersebut. Selalu berusaha untuk menolong orang-orang yang kesusahan. Tidak diliputi kemarahan dan kebencian. Sangat pantaslah orang bijaksana itu untuk dihormati. Sloka ini masih tentang penjelasan orang sadu atau orang yang berbudi luhur, yang berbudi mulia. Sudah gamblang apa yang disebutkan. Dan orang seperti itulah yang patut kita ajak bergaul. Selanjut ke sloka 310. Adapun manusia berbudi seperti ini adalah mereka yang punya wibawa, karena dipenuhi kebijaksanaan, terpelajar dan berpengetahuan, tidak sombong, berbudi lembut, tidak kasar, dan tidak diliputi amarah. Ia dihormati dan dituruti perintahnya. Sloka ini masih menjabarkan tentang ciri-ciri orang sadu. Saya kira tidak perlu dibahas lagi. Selanjut ke sloka 311. Kalaupun tidak mampu mengikuti tingkah laku sang sadu seluruhnya, karena memang sangat berat dan banyak syaratnya, sebagian diikuti sudah baik. Sesuaikan dengan kemampuan diri sendiri. Walaupun sedikit, pastilah akan banyak menolong. Sloka ini menekankan kepada kemampuan diri kita sendiri. Mungkin tak seluruh teladan yang berbudi luhur itu bisa kita ikuti, atau hanya sebagian ilmu yang mereka miliki meresap ke dalam hati kita. Namun percayalah, yang sedikit itu tetap akan menolong kita dalam kehidupan ini. Jadi intinya adalah jangan kecewa jika ilmu dari orang bijak itu tak semuanya bisa kita laksanakan. Karena setiap manusia ada keterbatasannya. Selanjut ke sloka 312. Lagi pula bukan saja manusia dan makhluk hidup lain yang mencintai sang sadu. Bahkan sang yang Atma pun cinta kasih kepada sang sadu. Penekanan sloka ini terletak kepada roh-roh suci yang juga sangat sayang kepada orang yang berbudi luhur.
Artinya, kemampuan sang sadu dalam membawa diri dalam kehidupan ini juga diterima baik oleh roh-roh suci di alam yang lain. Ini pertanda betapa vibrasi sang sadu itu luar biasa. Jadilah kita sebagai sang sadu dengan segala upaya yang kita miliki. Saya teruskan ke sloka 313. Orang yang berbuat baik kepada orang lain bukan karena hasrat akan pahala, namun lebih sebagai kewajiban dari sang sadu. Perilaku baik yang jauh dari motif-motif pahala seperti ini merupakan tindakan cerdas, terpelajar, dan bijaksana. Itulah sifat seorang Maha Purusa. Maha Purusa dalam sloka ini artinya orang yang berjiwa besar. Orang seperti ini tak lagi memandang apakah kebajikan yang dia lakukan mendapat balasan atau tidak. Dia tak pernah memandang dan menghitung pahala atau balasan dari kebajikan yang dilakukan itu. Semuanya dilakukan dengan ikhlas dan tanpa beban sama sekali. Saya lanjut ke sloka 314. Ini adalah sloka penutup dalam tema ini. Bagawan Wawaruci ketika menulis pembahasan dalam bahasa Jawa kuno mengulang kembali inti sloka-sloka sebelumnya. Disarikan lagi sloka-sloka yang sudah terdahulu. Disinggung kembali soal posisi harta kekayaan, arti dari kemiskinan, dan seterusnya. Dalam sloka bahasa Sanskerta, pengulangan intisari itu tidak ditemukan. Nah, umat sedharma, kita sudah selesai membahas tema tentang orang yang berilmu dan berbudi, sehingga kita bisa memilih siapa yang layak dijadikan teman pergaulan di dalam kehidupan ini. Selanjutnya, kita akan mengancik kepada tema tentang